Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haripman di Haripman Channel. Oke, baik rekan-rekan, sahabat-sahabat Haripman dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas soal langguai. Langguai ini persamaannya di tempat lain bisa saja carano atau tepak sirih atau juga katidiang tonggak. Jadi apapun namanya, ya kalau di pesisir selatan kita lebih biasa memakai langguai, atau di kawasan-kawasan rantau Minangkabau biasanya tempat sirih itu disebut dengan langguai. Nah, kawan-kawan semua, sejumlah prosesi adat di Minangkabau biasanya memang menggunakan langguai. Tanpa langguai ini bisa saja rencana pertunanganan batal, bisa saja rencana perkawinan pernikahan batal, karena begitu pentingnya langguai. Karena langguai ini adalah lambang atau sebuah penghormatan sebetulnya kepada tetamu, kepada orang-orang yang patut mendapat langguai saat prosesi adat. Nah, bagaimana kelanjutannya langguai ini? Ikuti saya di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan lonceng serta kasih komen di bawah ini. Selamat mengikuti. Langguai merupakan atribut dan alat perlengkapan upacara adat Minangkabau. Fungsinya amat vital. Upacara tunangan dan perkawinan bisa gagal bila langguai tidak ada. Ada juga atribut adat mirip dengan langguai ini dalam fungsi dan bentuknya. Misalnya carano, tepak, dan lain-lain. Langguai berbentuk wadah sirih pinang yang unik, terbuat dari loyang. Garis tengahnya 35 cm dan tingginya 20 cm. Langguai simbol kemuliaan bagi penghulu dan raja serta pihak lain. Misalnya orang Sumando, mamak rumah, mandeh bapak, mempelai wanita, mempelai pria, mamak sarak adat, orang nagari, dan lain-lain. Langguai adalah untuk perlengkapan syarat memanggil pengantin laki-laki dan upacara adat mengantarkan sirih. Selain itu, langguai merupakan perlengkapan syarat dimulainya persidangan adat, memuliakan orang-orang yang besar, penghulu, datuk, atau ninik mama. Di samping menyayangi kaum muda dengan simbol rokok dalam gelas pada upacara adat seperti upacara Bayoyo, merundingkan jadwal helat perkawinan. Langguai juga sebagai alat penghormatan pada tamu dalam acara seremonial. Dalam acara adat tadi, langguai berfungsi untuk mencairkan kebekuan saat upacara adat itu akan dimulai. Disediakan langguai sebelum runding dimulai, sebelum kerja dilaksanakan. Adat duduk sirih menyirih, adat langguai bapa legakan. Karenanya di Minangkabau ada pidato adat khusus yang disebut pidato sirih pinang. Biasanya untuk menyambut kedatangan tamu termasuk pengantin pria, atau pidato adat sekapur sirih pembuka bicara dalam upacara adat Minang. Langguai dalam fungsi upacara adat memanggil pengantin laki-laki dan upacara adat mengantar sirih. Langguai menjadi vital dan penentuan bentuk penghormatan dalam upacara adat itu sendiri. Langguai sebagai syarat
dalam upacara memanggil Marapulai adalah simbol kemuliaan Marapulai atau mantan laki-laki. Ia akan bersemenda ke rumah mama yang beradat, maka hak dan kehormatannya sepanjang adat untuk dijemput oleh pihak mama rumah atau saudara laki-laki ibu mertua dengan langguai. Isi langguai berupa sirih lengkap. Di dalamnya tersimpan sebuah pesan kaum keluarga pengantin wanita kepada kaum keluarga pengantin pria. Pesan itu intinya, semua yang terbaik dimiliki pihak keluarga pengantin wanita dipersembahkan kepada pihak keluarga pengantin pria, diawali dari langguai dan isinya. Sebelum Christopher Columbus membawa bibit tembakau dari Amerika sampai ke Nusantara ini, sebelum kebiasaan merokok dikenal orang di negeri ini, nenek moyang Minang telah punya kebiasaan menyugi, mengkonsumsi tembakau oleh perempuan Minang dan memakan sirih pinang. Sepertinya rokok dan sirih pinang sudah merupakan alat komunikasi masyarakat Minang dalam berbahasa basi. Komunikasi bahasa basi ini ditunjukkan kepada seluruh anggota kaum keluarga pihak Marapulai dengan mengolah sendiri sirih tersebut sesuai dengan selera masing-masing. Langguai dalam fungsinya sebagai pelengkapan syarat untuk memulai persidangan adat diawali menyediakan langguai untuk memuliakan orang-orang Nanggadang Basa Batua, ya seperti penghulu, datuk, atau nini mama, disertai rokok dalam gelas untuk menyayangi yang kecil. Misalnya dalam upacara adat seperti upacara Bayoyo seperti yang disampaikan tadi. Kalau tidak ada langguai atau kurang jumlah langguai dan tidak merata di depan penghulu, maka timbul silang dan pertanyaan. Debat akan menjadi alot. Berjemur tidak sama panas, berendam tidak sama basah. Demikian kata orang adat yang melakukan pendebatan. Kalau tidak terjawab, bisa susah pelaksanaan helat, bahkan bisa perundingan adat dihentikan dan semuanya bisa gagal. Tapi kalau bijak dalam menjawab, perundingan helat bisa dilanjutkan. Ada kalanya adat sangat elastis. Justru satu langguai bisa diletakkan di tengah orang banyak dalam kerapatan adat, asal perundingan selesai. Langguai masih kuat fungsinya sampai sekarang sebagai perlengkapan adat Minangkabau, simbol nasib baik. Kalau lagi mujur baselang, langguai datang, simbol penghormatan terhadap orang-orang besar dan bertua, yakni penghulu, datuk, nenek mama di daerah inti Minang, Luak Nantigo, Tanah Datar, Agam, dan 50 kota, atau raja, datuk, atau nenek mama di daerah rantau Minangkabau, misalnya pesisir barat pantai Sumatera, dari Natal sampai Muko-Muko, atau pesisir pantai timur Sumatera, misalnya Kampar, Sabak, bahkan sampai ke negeri Sembilan Malaysia dan Alor di Melaka yang melaksanakan adat Datuk Perpatih nan Sabatang. Oke, baik, itulah kawan-kawan semua terkait dengan langguai yang perannya, fungsinya sangat penting dalam prosesi adat di Minangkabau. Mudah-mudahan video kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.